Hai Chandra Spurdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang 3 alasan kenapa kamu perlu buat resolusi. Nah, ini mungkin melanjutkan dari konten sebelumnya, kan saya ngebahas tentang refleksi dan pembelajaran dari tahun 2023. Dan di konten tersebut saya juga share ada 3 pertanyaan yang bisa kamu pakai untuk kamu bisa merefleksikan tahun 2023mu. Lalu setelah itu di konten tersebut juga di bagian question atau pertanyaan saya juga menanyakan apa tantangan kamu untuk mewujudkan resolusimu, dan itu saya dapat banyak banget jawaban dari teman-teman Growmate ya. Dan juga di IG story saya juga nanya kepada teman-teman Growmate apa tantangan mereka dalam membuat resolusi dan juga mewujudkan resolusinya, dan banyak banget pertanyaannya, dan saya akan mengkategorikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan saya akan menjawab pertanyaan tersebut di akhir bulan Desember ini ya. Jadi dari sekarang sampai akhir bulan Desember, konten di Self Love Podcast adalah tentang gimana cara kita bisa buat resolusi dan juga gimana cara kita bisa mewujudkan resolusinya. Nah, itu akan dibahas di Self Love Podcast. Jadi kamu perlu ngedengerin podcast pengembangan diri ya, Self Love Podcast ini di bulan Desember ini biar kamu bisa mencapai resolusimu. Terutama juga yang mungkin buat kamu yang lagi sendirian gitu. Misalnya kamu akhir tahun ini nggak pulang ke rumah, ataupun nggak bisa ketemu keluarga, atau mungkin ya sendirian aja gitu, kayak teman kosan udah pada balik ke kampung halamannya masing-masing. Mungkin podcast ini bisa menemani kamu untuk merefleksi tahun 2023 ini dan bisa nemenin kamu untuk bisa menentukan ya target atau tujuan di 2024 itu kamu mau jadi seperti apa. Dan justru saya harap dengan kesendirian gitu ya, dengan ada waktu untuk merenung, ada waktu untuk bengong gitu ya, kamu jadi bisa semakin mengenal dirimu dan jadi semakin tahu ke arah mana yang ingin kamu tuju. Dan itu bisa jadi akan mengubah kehidupanmu jadi jauh lebih baik gitu. Karena saya sendiri pun dulu ketika kuliah, ketika SMA gitu ya, kan sering banget ada waktu sendirian gitu. Itu saya sering banget mikir, nulis, menjernihkan pikiran aja gitu, merefleksikan ke dalam diri, saya mau kemana dan lain-lainnya. Dan dari situ saya jadi clear nih, jadi jelas arahnya mau kemana, caranya seperti apa, kenapa saya mau ke sana. Nah, itu jadi jauh lebih jelas. Dan saya harap episode-episode di podcast pengembangan diri di bulan Desember ini bisa ngebantu kamu untuk mengclearkan arah tujuanmu tadi. Oke, nah sekarang mari kita bahas tentang 3 alasan kenapa kamu perlu bikin resolusi atau bikin tujuan lah ya, tujuan untuk tahun depan. Kenapa kita perlu membuat hal tersebut? Nah, ada 3 alasan. Yang pertama adalah untuk menjadikan motivasi dan inspirasi. Karena ketika kita punya suatu tujuan, itu kita akan menjadi jauh lebih termotivasi dibandingkan kita nggak punya tujuan. Ya, saya masih ingat banget dulu ketika saya lagi masuk SMP kayak gitu. Terus saya ngelihat kakak-kakak kelas saya lagi main basket. Terus setiap kali dia cetak poin itu penonton bersorak-sorai gitu ya. Apalagi kalau yang pas main cowok, cewek-cewek pada teriak kayak gitu. Nah, dari situ saya jadi terpacu. Wah, saya harus bisa nih jadi pemain basket juga ketika saya masuk SMP ini. Yang mana waktu itu saya lagi kelas 6 dan mau lulus masuk SMP. Dan itu jadi target saya, jadi impian saya fokus jadi pemain basket di sana. Awalnya karena itu sampai akhirnya saya berhasil jadi kapten, bawa juara juga kayak gitu. Tapi awalnya memang motivasinya seperti itu gitu. Tapi ternyata ketika dijalanin saya menikmati, dan justru sampai sekarang pun saya enjoy main basket. Tapi poinnya adalah ketika kita punya sesuatu yang ingin kita tuju, itu membuat kita jadi jauh lebih semangat dibandingkan kita nggak punya tujuannya kayak gitu. Apalagi dulu saya juga sering ngebayangin gitu ya, wah aku pengen nih jadi pemain NBA nih kayak gitu. Jadi punya impian itu membuat kita jadi jauh lebih semangat. Jadi ketika main saya juga ngebayangin kayak, wah ini aku seakan-akan jadi kayak Kobe Bryant nih. Aku seakan-akan jadi kayak
LeBron James nih, kayak gitu. Jadi dengan punya tujuan kita jadi punya motivasi dan inspirasi. Dan misalnya juga jadi trainer gitu. Dulu kan saya juga punya impian gitu. Saya pengen jadi kayak Tony Robbins, trainer sukses di dunia kayak gitu. Saya pengen banget kayak dia, dan itu membuat saya termotivasi dan semangat untuk menjadi seorang trainer. Dan juga saya juga punya target, misalnya ketika bikin podcast ini saya mau menginspirasi banyak anak muda, saya mau mengubah kehidupannya jadi jauh lebih baik dari ilmu-ilmu yang saya punya, dan itu membuat saya jadi jauh lebih semangat dan bisa terus membuat konten secara konsisten sampai sekarang udah mau 4 tahun nih di podcast Mengembangan Diri. Jadi kamu perlu punya resolusi untuk membuatmu terus termotivasi dan terinspirasi untuk terus maju. Jadi ini adalah bahan bakarmu untuk semangat untuk melewati proses yang ada, ya. Terus yang kedua adalah tentang fokus, ya. Kita nggak akan bisa mencapai apapun ya kalau kita nggak fokus, ya. Ini saya bahas juga di ebook Quarter Life Crisis Playbook, ya. Jadi kita itu kalau nggak fokus, kita nggak akan bisa mencapai suatu hal dengan baik. Ibaratnya kayak misalnya contoh matahari, kalau langsung mengarah ke kertas kan pasti nggak akan terbakar gitu ya. Tapi ketika kita menaruh ada kaca pembesar di atasnya, lalu sinarnya fokus ke satu titik, akhirnya terbakar. Nah, itulah yang harus kita lakukan ketika kita mau mewujudkan tujuan ataupun mau mewujudkan resolusi kita, yaitu adalah fokus. Nah, fokus itu diawali dengan tujuan yang jelas dulu. Kamu mau kemana? Nah, ketika sudah kamu tahu tujuannya mau kemana, baru kamu bisa mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuanmu. Tapi ya tadi, kamu harus ingat dulu, kamu harus punya tujuan dulu. Karena kalau kamu nggak punya tujuan, ya akhirnya tujuanmu adalah ya ikut-ikutan orang lain. Orang lain minta ini, oke. Minta sana, oke. Minta ono, minta ini, semua oke kayak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita nggak punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, kita akan jadi tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, kita akan jadi bagian dari tujuan orang lain. Jadi, kamu harus punya tujuan yang jelas ke arah mana yang ingin kamu tuju. Setelah itu, kamu harus belajar untuk say no ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuanmu tadi. Misalnya contoh, kamu punya resolusi untuk menurunkan berat badan, biar berat badannya ideal. Nah, ketika kamu udah punya tujuan tersebut, kamu akan lebih mudah untuk bisa fokus. Ketika ada orang yang ngajak, yuk kita bikin Indomie 3 bungkus makan berdua yuk. Nah, kamu udah tahu, oh sorry nggak bisa. Aku lagi diet, aku punya target berat badan sekian di bulan sekian tahun depan gitu. Jadi, kamu akan lebih mudah berkata tidak kalau kamu punya tujuan, ya. Atau misalnya contoh lagi di karir, kamu udah punya target tertentu, aku mau bisa menjadi supervisor pada tahun sekian gitu. Terus misalnya diajak teman, nongkrong yuk kayak gitu. Terus kamu tahu bahwa kamu harus menyelesaikan satu tugas penting yang berpengaruh pada karirmu, ya kamu dengan mudah bisa mengatakan, oh sorry ya, aku belum bisa karena aku harus nyelesain tugasku ini. Nanti kalau udah selesai baru aku bisa main bareng, bisa nongkrong bareng kayak gitu. Jadi dengan tujuan yang jelas, kamu akan lebih mudah berkata tidak pada orang lain. Dan ini saya praktekkan juga ketika saya fokus di podcast dan juga fokus di kerjaan saya kayak gitu. Saya fokus di 2 hal itu aja. Jadi ketika ada penawaran, yuk join asuransi yuk, join MLM yuk, saya dengan mudah berkata, wah sorry ya, saya nggak bisa terima dulu saat ini karena saya fokus di kerjaan dan juga di podcast saya gitu. Ya, jadi dengan punya resolusi ataupun tujuan, kamu bisa jauh lebih fokus. Oke? Nah, terus yang ketiga adalah untuk pertumbuhan dirimu, untuk perkembangan dirimu. Kenapa? Karena kalau kita punya tujuan, itu akan membangun diri kita, itu akan membentuk diri kita untuk kita bisa memantaskan diri untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya contoh, saya punya tujuan, yaitu adalah saya mau jadi ranking 1 di podcast di Indonesia kayak gitu ya. Saya pernah meeting dengan tim saya bilang saya mau jadi podcast nomor 1 di Indonesia kayak gitu. Dan ketika saya sampaikan seperti itu, tim saya cari cara, saya juga cari cara, kita terus mencoba berbagai macam hal, kita juga terus belajar, dan sampai akhirnya sekitar bulan Juli kalau nggak salah, kita berhasil tuh
jadi ranking 1 di Indonesia. Wah, top 1 gitu. Top 1 podcast di Indonesia. Dan dari situ kita happy banget, kita bisa achieve target kita. Dan walaupun setelah itu akhirnya kembali lagi ya, kita tidak di ranking 1, turun seperti itu, tapi kita pernah mencapai hal tersebut. Dan kemarin ketika di acara Spotify, kita juga mendapatkan penghargaan Top Self-Care Podcast of the Year, dan juga menjadi Top 5 Podcast of the Year di Indonesia. Ya memang bukan ranking 1, tapi kita ranking 5 di antara podcast-podcast hebat lainnya. Itu sangat-sangat luar biasa. Dan memang waktu itu podcast Self-Dev bukan Podcast of the Year. Tapi yang paling penting tadi, perkembangan diri saya ketika saya punya tujuan tersebut, saya justru jadi bertumbuh. Saya jadi storyteller yang lebih baik. Saya jadi podcaster yang lebih baik. Public speaking saya meningkat. Terus yang tidak kalah penting adalah leadership saya meningkat. Kemampuan saya managing tim meningkat. Kemampuan saya berkoordinasi meningkat. Itu semua saya dapetin ketika saya punya resolusi saya mau menjadi podcaster nomor 1 di Indonesia. Jadi efek sampingnya itu adalah kemampuan dan diri kita yang bertumbuh. Itulah yang paling penting atau lebih penting ketimbang goalnya itu sendiri. Tony Robbins ngajarin saya seperti itu. Yang paling penting dari tujuan atau goal kita adalah diri kita menjadi orang yang seperti apa setelah punya tujuan tersebut. Jadi 3 hal itulah alasan kenapa kamu harus bikin resolusi. Yang pertama tadi ya, untuk menjadi motivasi dan inspirasi. Yang kedua, biar kamu bisa fokus. Dan yang ketiga adalah untuk perkembangan dirimu. Oke? Nah, saya mau tanya dulu, kamu udah siap belum bikin resolusi? Kalau sudah, kamu bisa klik polling di bawah, siap gitu ya. Kalau belum, bisa klik polling di bawah, belum gitu. Terus kalau misalnya kamu ada pertanyaan tentang resolusi, atau kamu mau share, apa sih tantanganmu dalam mewujudkan resolusi itu apa, penghalangmu itu apa, kamu bisa juga reply di kolom komen. Nanti saya akan pilih mana yang akan saya bahas di podcast. Dan juga buat kamu yang belum ngedengerin episode sebelumnya ya, itu langkah pertama dalam membuat resolusi, yaitu adalah kita melakukan refleksi di tahun 2023 ini. Kamu bisa dengerin di episode sebelumnya tentang refleksi dan pembelajaran tahun 2023. Ada 3 pertanyaan yang perlu kamu jawab untuk kamu bisa selanjutnya melangkah jadi jauh lebih baik dan siap untuk membuat tujuan ataupun resolusi tahun 2024. Oke? Terima kasih kamu sudah mendengarkan podcast pengembangan diri. Kalau kamu mau belajar lebih lanjut, kamu bisa dapetin ebook Self-Dev ya, yang berjudul Quarter Life Crisis Playbook. Di mana di ebook tersebut kamu akan belajar tentang mengatasi berbagai kegalauan di usia muda tanpa perlu menyia-nyiakan banyak waktu, tenaga, dan keputusan yang salah. Kamu akan belajar tentang bagaimana menemukan dan menentukan tujuan hidup, mengatasi rasa insecure atau tidak pede, gimana cara berelasi dan agar disukai orang lain, mindset orang sukses apa yang wajib kamu punya, gimana step by step jadi produktif, dan gimana cara bahagia dan menjaga kesehatan mental. Nah, itu kamu bisa pelajari semuanya dalam Quarter Life Crisis Playbook. Berhubung Self-Dev beberapa waktu lalu mendapatkan penghargaan dari Spotify sebagai Top Self-Care Podcast dan juga Top 5 Podcast di Indonesia di tahun 2023, kami mau memberikan diskon spesial yaitu diskon 50% ya. Jadi harganya nggak terlalu mahal, ibaratnya kamu tinggal kayak traktir kami kopi aja kayak gitu ya. Kamu bisa dapetin di selfdev.id/ebook ya, atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi dan kamu bisa masukkan kupon Spotify ya. Kuponnya Spotify, SPOTIFY ya, SPOTIFY untuk mendapatkan diskon 50%. Dan satu lagi, buat kamu pembeli ebook Quarter Life Crisis Playbook ya, kamu bisa mendapatkan kesempatan konsultasi langsung secara gratis langsung dengan saya. Jadi saya akan menjawab segala macam pertanyaanmu, tantanganmu dalam hidup, dan membantumu untuk mencapai tujuanmu. Ya bulannya saya akan undi 1 orang ya dari seluruh pembeli ebook untuk bisa konsultasi dengan saya. Jadi langsung aja dapetin ebook ini, mumpung lagi ada diskon 50% di bulan Desember ini, dan terbatas hanya untuk 50 pembeli ebook saja. Langsung cek di selfdev.id/ebook. Thank you semua, never stop learning because life never stop teaching.